Perang 100 tahun konflik yang mengubah Eropa untuk selamanya. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang cerita Perang 100 tahun. Perang 100 tahun, 1337-1453, adalah salah satu konflik paling berlarut-larut dan berdampak besar dalam sejarah Eropa, melibatkan dua kekuatan besar di benua itu, Kerajaan Inggris dan Kerajaan Prancis. Meskipun disebut Perang 100 tahun, konflik ini berlangsung selama 116 tahun, dengan berbagai fase pertempuran, gencatan senjata, dan diplomasi yang mengubah wajah Eropa secara signifikan. Perang ini tidak hanya merupakan perebutan tahta, tetapi juga perang yang membawa perubahan besar dalam taktik militer, struktur sosial, dan identitas nasional di Eropa. Konflik ini berakar dari ketegangan lama antara Inggris dan Prancis yang berkaitan dengan kekuasaan teritorial dan suksesi tahta. Masalah dimulai ketika Edward III dari Inggris mengklaim haknya atas tahta Prancis setelah kematian Raja Charles IV dari Prancis pada 1328 yang tidak meninggalkan pewaris laki-laki. Klaim Edward didasarkan pada fakta bahwa ibunya, Isabella, adalah saudara perempuan Charles IV, meskipun hukum suksesi Prancis, atau hukum salik, melarang penerusan tahta melalui garis perempuan. Selain klaim tahta, ada juga perselisihan tentang wilayah-wilayah di Prancis yang berada di bawah kendali Inggris, terutama wilayah Aquitaine, yang dianggap sebagai bagian dari Prancis oleh Prancis tetapi dipegang sebagai wilayah feodal oleh Inggris. Ketegangan ini meningkat menjadi konflik terbuka ketika Philip VI dari Prancis mencoba merebut Aquitaine pada 1337, memicu dimulainya Perang 100 tahun. 1. Fase pembukaan, 1337-1360. Perang dimulai dengan invasi Inggris ke wilayah-wilayah Prancis. Inggris, yang dipimpin oleh Edward III dan kemudian putranya, Edward, the Black Prince, mengalami sejumlah kemenangan penting dalam fase awal ini. Pertempuran Crécy pada tahun 1346 dan Poitiers pada tahun 1356 adalah kemenangan besar bagi Inggris, terutama karena penggunaan busur panjang yang efektif, yang membuat pasukan Prancis yang lebih besar dan lebih berat bersenjata tidak berdaya. Pada pertempuran Poitiers, Raja Prancis, Jean II, bahkan ditangkap oleh pasukan Inggris, menimbulkan krisis besar bagi Prancis. Perang ini juga ditandai dengan gencatan senjata Calais, 1360, yang memberikan kemenangan besar kepada Inggris, termasuk penguasaan penuh atas wilayah Aquitaine dan beberapa wilayah di utara Prancis. 2. Fase perang dan gencatan senjata, 1360-1415. Setelah gencatan senjata Calais, terjadi periode perdamaian relatif, meskipun ketegangan tetap tinggi. Selama fase ini, Prancis mengalami kebangkitan di bawah kepemimpinan Charles V, yang berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang hilang melalui kampanye militer dan strategi penghindaran konflik langsung dengan Inggris. Namun, Inggris tetap bertahan di beberapa wilayah, dan ketegangan antara kedua negara terus membara. Pada 1415, konflik kembali memuncak ketika Raja Henry V dari Inggris memulai kampanye militer baru di Prancis, yang berpuncak pada kemenangan Inggris yang mengesankan di pertempuran Agincourt. Kemenangan ini menghidupkan kembali ambisi Inggris untuk menguasai tahta Prancis. 3. Kebangkitan Prancis dan Joan of Arc, 1415-1453. Setelah kemenangan di Agincourt, Inggris memperkuat posisinya di Prancis. Pada tahun 1420, Perjanjian Troyes ditandatangani, yang mengakui Henry V sebagai pewaris sah tahta Prancis melalui pernikahannya dengan Catherine, putri Raja Charles VI. Namun, keadaan berubah dengan cepat setelah kematian Henry V dan Charles VI pada 1422, meninggalkan tahta kepada Henry VI, yang saat itu masih bayi. Prancis berada dalam kondisi yang kritis, tetapi munculnya Joan of Arc pada 1429 mengubah jalannya perang. Joan, seorang gadis muda dari desa Domremy, mengklaim mendapat penglihatan ilahi yang memerintahkannya untuk membebaskan Prancis dari Inggris. Dengan bimbingannya, Prancis berhasil membebaskan kota Orleans dan melanjutkan kampanye militer yang akhirnya memahkotai Charles VII sebagai Raja Prancis di Katedral Reims. Meskipun Joan akhirnya ditangkap dan dieksekusi oleh Inggris pada 1431, pengaruhnya terus dirasakan. Pasukan Prancis, dengan semangat baru, melancarkan serangkaian serangan yang
berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Inggris. Pada 1453, Inggris mengalami kekalahan telak di pertempuran Castillon, yang menandai berakhirnya Perang 100 Tahun. Dampak dan konsekuensi. 1. Perubahan dalam taktik dan teknologi militer. Perang 100 Tahun menyaksikan transformasi besar dalam cara berperang. Penggunaan busur panjang oleh Inggris mengubah pertempuran, sementara Prancis mulai memanfaatkan artileri, yang menjadi elemen penting dalam pengepungan dan pertempuran. Perang ini juga menandai berakhirnya era ksatria dan pertempuran berbasis kavaleri, digantikan oleh pasukan infanteri dan teknologi senjata yang lebih modern. 2. Peningkatan sentimen nasionalisme. Perang ini membantu membentuk identitas nasional di Prancis dan Inggris. Di Prancis, Joan of Arc menjadi simbol perlawanan nasional, dan kemenangan melawan Inggris memperkuat rasa kebanggaan nasional. Di Inggris, meskipun kehilangan tanah di Prancis, perang ini membantu mengonsolidasikan kekuatan kerajaan di dalam negeri dan memperkuat identitas sebagai bangsa terpisah dari Eropa kontinental. 3. Dampak sosial dan ekonomi. Perang 100 tahun menyebabkan kehancuran besar di wilayah-wilayah yang menjadi medan perang. Banyak desa dan kota yang hancur, ekonomi lokal runtuh, dan terjadi perpindahan penduduk dalam skala besar. Konflik ini juga mengakibatkan penurunan populasi, yang sudah tertekan oleh wabah hitam, Black Death, pada pertengahan abad ke-14. 4. Akhir dari kekuasaan Plantagenet dan awal Perang Mawar. Kekalahan Inggris dalam Perang 100 Tahun melemahkan dinasti Plantagenet, yang pada akhirnya berujung pada Perang Mawar, Wars of the Roses, perang saudara di Inggris antara keluarga Lancaster dan York untuk merebut tahta. Konflik internal ini lebih lanjut mengguncang stabilitas politik di Inggris, tetapi juga membuka jalan bagi bangkitnya dinasti Tudor pada akhir abad ke-15. Kesimpulannya, Perang 100 Tahun adalah peristiwa penting yang tidak hanya mengubah nasib dua kerajaan besar, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang bagi Eropa. Dari perubahan dalam strategi militer hingga peningkatan sentimen nasionalisme, perang ini membentuk dasar bagi perkembangan negara-negara Eropa modern. Meskipun penuh dengan kekerasan dan kehancuran, konflik ini juga mendorong kemajuan dalam teknologi dan mempercepat transisi dari abad pertengahan menuju era yang lebih modern. Perang 100 Tahun, dengan segala kompleksitas dan dampaknya, tetap menjadi salah satu konflik yang paling berpengaruh dalam sejarah Eropa. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Ciao.